Halo Sobat Goeser, apa kabar? Sehat selalu, jumpa lagi bersama saya Galih di channel YouTube Mas Gal. Nah, hari ini kita mau membahas klip pedal dari Lukeo Classic 3 sama gripnya atau tapalnya dari Lukeo juga. Terus selain ini juga kita mau membahas fungsi atau perbedaan yang ada di kedua warna tapal ini. Jadi ini ada yang warna abu-abu sama yang warna hitam. Jadi Lukeo ini cukup bagus ya untuk di semua level sih, nggak masalah menurut saya untuk Lukeo ini. Sudah 140 gram, terus tensionnya juga sudah 8, sudah lumayan bisa kencang sekali itu. Terus dia juga mudah untuk dilepasnya, untuk clip outnya enak juga. Terus di sini ada look gripnya. Gripnya itu ada 3 warna, yaitu merah, abu-abu, dan hitam. Nah, untuk pemula itu bagusnya pakai yang merah. Jadi untuk yang merah ini dia sepatu itu misalnya sudah masuk di klipnya, klek gini, dia masih bisa gerak. Nah, kalau yang merah ini sebanyak 9 derajat. Jadi ini ada keterangannya dia. Ini yang ada lingkarannya ini 9 derajat. Jadi dia masih bisa bergerak 9 derajat meskipun tension klipnya pedal tadi dikencangkan sekali itu, dia tetap masih bisa gerak. Nah, terus yang abu-abu. Yang abu-abu ini saya pakai di sepatu saya Santik Ultra ini. Nah, yang abu-abu ini juga seperti itu. Bisa digerakkan, cuman dia sebanyak 4,5 derajat. Kalau yang merah tadi 9 derajat, kalau yang abu-abu hanya 4,5 derajat. Jadi meskipun sudah dikencangkan pedalnya, dia masih tetap bisa bergerak sekitar 4,5 derajat. Jadi ya untuk awalan saya bersepeda tuh saya pakai yang ini, yang abu-abu ini. Untuk pemula kan ototnya masih penyesuaian ya, masih pembentukan. Jadi misalnya agak pegel gitu, mungkin agak digoyangkan ke sini gitu untuk jarak jauh gitu. Nah, mungkin seperti itu ya menurut saya untuk kegunaannya. Terus, nah ini yang warna hitam sekarang. Yang warna hitam itu ada di sepatu saya di RC7 ini. Nah, klip yang warna hitam itu dia di sini 0 derajat. Artinya itu ketika sudah masuk di pedal, dia udah nggak gerak sama sekali. Meskipun pedalnya itu dikendorkan untuk pelepasannya lebih mudah, pun dia tetap, misalnya sudah masuk gitu, dia tetap paten, udah nggak bisa gerak sama sekali. Nah, itu tergantung dari cara kita memasang pedalnya ini sesuai ukuran dan letak tulang terkuat kita di tengah sini. Sudah pas ukurannya, sudah bisa mengukur. Nah, baru kita memakai yang tapal yang warna hitam ini gitu. Kalau kita sudah bisa paten dan mengukur kekuatan kaki kita dengan peletakan tapal ini yang tepat, nah saya kira udah saatnya memakai yang warna hitam. Nah, kemudian didukung dengan sepatu yang medium up lah ya untuk RC7 ini gitu. Mungkin itu untuk penjelasan tentang tapal ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sepatu Santik ini dan sepatu Shimano. Nah, untuk Santik ini bagus untuk latihan awalan ya. Jadi misalnya pun kita jatuh gitu, misalnya lecet, ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya
di sepatu yang medium low gitu kan, maksudnya untuk latihan, jadi untuk masih gesek-gesek gitu nggak apa-apa gitu. Terus ini masih berbahan plastik, walaupun berbahan plastik dia stiffnya tuh bagus menurut saya. Dia nggak yang lembek itu enggak. Jadi waktu saya perjalanan jauh pun pakai sepatu ini itu tidak terasa yang gimana itu enggak, Mas. Iya, tetap enak-enak aja menurut saya. Karena juga materialnya di sini juga bagus. Materialnya bagus ya. Steelnya sintetik juga ya dalamnya. Jadi dalamnya tuh bagus, maksudnya empuk juga. Nggak ada masalah menurut saya. Dan Santik ini pintar sekali membuat harga yang bersaing gitu. Santik sendiri ini kan juga punya jersey, juga punya bib. Merek Santik itu juga sudah bagus, nyaman kalau dipakai. Terus dia di sini ada satu buah, dia fokus di bagian tengah dan atas. Untuk yang depannya ini pakai strap. Terus ventilasinya lumayan juga, banyak juga di sini juga ada ventilasinya. Seperti ini, di sini juga ada ventilasinya di tengah ini. Terus di bagian bawah ini, di solnya ventilasinya lumayan nih, di sini banyak ada ventilasinya, sini juga. Jadi waktu saya perjalanan jauh memakai ini pun tetap enak gitu, nggak ada masalah. Terus ya pastinya tentang peletakan tapal juga ya, yang paling penting itu. Nanti terakhir sebelum ditimbang kita akan bahas tentang peletakan tapal yang tepat. Cuman di sini ya memang dia bahannya memang lebih padat, jadi terasa agak berat gitu dibanding Shimano-nya. Oke, kalau gitu selanjutnya kita bahas langsung ke sepatu Shimano RC7-nya. Nah, ini sepatu ini solnya sudah karbon, full karbon. Dari atas sampai bawah ini full karbon. Meskipun dia matte ya atau Dove ini sudah karbon. Terus ventilasinya cuma ada di atas ini. Mungkin karena dia berbahan karbon jadi dia mengurangi ventilasi di sini ya, karena mungkin berbahaya, menghindari retak mungkin atau gimana. Terus ventilasinya di samping juga banyak ya, kecil-kecil ini. Buahnya ada dua, atas dan tengah sini. Jadi dia yang di tengah ini fokus untuk bawah, depan dan tengah. Terus yang atas ini fokus untuk bagian pengencangan atas ini. Terus untuk bahannya dia juga full sintetik juga ya. Tekstilnya sintetik, nyaman. RC7. Terus habis itu bahannya ini memang lebih lembut, lebih lentur ya dari yang Santik tadi ya. Dia punya stiffness-nya 10. Jadi 10 itu udah bagus ya untuk menuju ke serius ya. Kalau stiffness itu paling tinggi kayaknya 12 ya. Nah, ini dia di 10. Terus ya saya pegang gini juga rasanya beda ya. Dia lebih ringan gitu. Lebih ringan. Jadi untuk angkatan kaki ke atas itu kalau ringan memang sangat membantu. Membantu mengurangi energi yang terbuang ya. Kita sekaligus membahas tentang peletakan tapal klit yang tepat ya. Ya, pada dasarnya tulang kaki kita ini misalnya kaki. Jadi tapal kaki kita itu
Kalau jinjit itu kan juga kuat, jinjit itu kan kuat ya. Jadi letak letak kekuatannya dari sini ya, di tulang ini. Nah, tulang ini nih harus segaris lurus dengan titik ini ya. Jadi misalnya kaki kita sudah masuk di sepatu, nanti kita garis lurus ke bawah itu, nah, harus bertemu dengan ini. Jadi ini kekuatan tumpuan ini harus menuju ke tengah-tengah sini, menuju ke tengah ini. Nah, itu ada yang caranya itu dengan dikasih selotip, misalnya diraba-raba di sini sudah bertemu, terus nanti diselotip ke bawah lurus gini. Nah, nanti dia bisa bertemu nggak sampai sini, sampai tengah ini. Nah, kalau misalnya masangnya terlalu mundur, dia nggak akan ketemu. Nah, itu bisa mengurangi efektivitas untuk kekuatan injakan ya. Nah, kekuatannya nanti akan hilang, maksudnya tidak efektif karena tidak tepat dengan titiknya, titik tulang tadi ya, tulang luar yang depan tadi ya, tulang kaki kita. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dicoba di rumah, bisa dirasakan, diukur-ukur ketepatannya tadi ya. Oke, kalau gitu kita timbang aja yuk untuk sepatunya. Ya, kita iseng-iseng aja timbang, sekaligus biar tahu perbedaan sepatu Shimano sama Santiknya tadi ya. Ya, ini 0 ya. Kita timbang. Nah, ini hasilnya 329. Nah, ini udah ada tapalnya tapi ya. Tapi tapalnya juga nggak ngaruh. Sama kok beratnya tapalnya. Yang hitam atau yang abu-abu. Terus ini yang Shimano. Nah, yang Shimano 281 sama 329 ya. Berarti sekitar hampir 50-50an gram lah ya. Selisihnya hampir 50 gram. Kalau 50 gram dikali 2 alias kanan kiri berarti kan 100 gram ya. Jadi satu set sepatu ini Shimano sama ini selisihnya 100 gram. Nah, seperti itu ya. Jadi ada selisih 100 gram. Oke, dan terakhir ini dosnya untuk Shimano, dia biasa ya. Warnanya masih tidak ada catnya, jadi masih kayak kardus biasa gini. Mungkin supaya dia mudah untuk di recycle ya, untuk recycle-nya lebih mudah, dia ramah lingkungan mungkin ya maksudnya ya. Jadi warnanya tetap seperti ini. Nah, ini Shimano RC-nya. Di sini logonya, keterangannya. Terus yang Santik dia warna merah seperti ini ya. Santik. Oh ya, untuk produk Santik sendiri dia juga baru-baru ini dia mengeluarkan yang full carbon. Jadi sudah full carbon, stiffness-nya juga sama ya, 10. Nah, itu harganya sekitar 1,6-1,7. Nah, itu dia benar-benar masuk ya, berevolusi untuk menghadapi persaingan bener ya Santik ini. Nah, itu sebenarnya bagus juga, itu sebenarnya sudah bagus, dan ringannya hampir mirip sama RC7, sekitar 260-an lah, 290-an, belum sama klitnya. Kalau ini tadi 280 sudah sama klit. Oke, kalau gitu Santik sebetulnya juga tetap masih bagus untuk dipakai di pemula up, itu masih bagus. Oke, mungkin itu dulu tema hari ini, pembahasan hari ini.
Semoga bermanfaat. Boleh tanya-tanya atau komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.